Masih tentang doktrin setan. Ada beberapa teori yang membahas tentang asal mula iblis. Ada saja orang yang meyakini bahwa iblis itu berasal dari roh orang jahat yang telah meninggal. Jadi ada manusia yang selama hidupnya di dunia ini jahat. Lantas setelah dia meninggal, pokoknya menjadi iblis. Kalau teori ini benar, berarti iblis itu dapat bertambah banyak. Bayangkanlah banyaknya orang jahat di muka bumi ini. Malahan semua orang jahat. Kalaulah teori ini benar, berarti ketika ada orang jahat meninggal, maka bertambahlah jumlah iblis, jumlah setan. Kelompok lain meyakini bahwa iblis itu adalah roh-roh sebelum Adam. Ini adalah turunan dari teori kesenjangan yang meyakini bahwa manusia itu diciptakan dua kali, atau jangan-jangan lebih. Kalau di Alkitab kan dicatat tentang penciptaan Adam dan Hawa. Kelompok lain meyakini bahwa sebelum Adam dan Hawa yang dicatat di Alkitab, sudah ada manusia lain diciptakan. Mereka menafsirkan bahwa di antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dan ayat berikutnya itu dipisahkan masa yang panjang. Malahan dipisahkan oleh penciptaan yang sebelum dengan yang sesudahnya. Berarti ada Adam yang lain. Jadi roh manusia yang awal, yang sebelum Adam itu ada menjadi roh jahat. Itulah teori yang mungkin kita akan dengar dan jangan-jangan sudah pernah dengar tentang setan. Ada pula kelompok lain yang meyakini bahwa roh setan itu berasal dari perkawinan antara malaikat dan manusia. Ada saja yang meyakini seperti itu, bahwa malaikat dan manusia bisa bercumbu, bisa kawin mengawin. Tetapi karena yang satu malaikat, yang satu manusia, akhirnya keturunannya jadi setan, punya keahlian-keahlian yang di luar kemampuan manusia biasa. Sayangnya sifat kelakuannya jahat, akhirnya menjadi setan. Tetapi yang manalah dari teori-teori tersebut yang diterima oleh Alkitab? Atau apakah teori Alkitab atau apa yang dinyatakan Alkitab sama sesuai dengan teori-teori itu? Atau teori-teori itu apakah cocok dengan apa yang dikatakan Alkitab? Kita sudah mendengarkan video sebelumnya tentang asal mula iblis, juga tentang kepribadian si iblis. Dalam Alkitab rupanya memang dibicarakan soal iblis sebagai ciptaan, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai malaikat. Malaikat yang jatuh berdosa. Rupanya malaikat yang jatuh itu pun ada yang diikat, ada yang tidak diikat. Paling tidak, mula-mula kita melihatlah iblis itu jatuh bawa pasukan kawan. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bukan hanya satu, banyak, jangan-jangan puluhan ribu. Dia menguasai banyak iblis. Dia bahkan membentuk strata-strata, pasukan-pasukan, penguasa pemerintahan, roh-roh jahat di udara, para penghulu, malaikat, dan sebagainya.
Jadi malaikat yang jatuh itu rupanya banyak. Dan dalam rangka melindungi dunia ini supaya jangan kesesatan itu menjalar sedemikian hebat, rupanya Tuhan tidak melepaskan semua iblis bebas di muka bumi ini. Ada sebagian iblis yang dikurung memang di lubang, di penjara lubang maut, dan ada yang dibiarkan Tuhan sebagian aktif. Paling tidak itu dapat kita baca ayat-ayat yang mengindikasikan demikian. Ada yang sudah saya cantumkan di situ ayatnya, saya bacakan. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dari ayat itu, secara implisit, sedang dinyatakan apa? Ada di antara malaikat-malaikat berdosa itu yang memang disimpan di penjara sampai nanti pada hari penghakiman baru dilepaskan. Di situ ada juga dicantumkan Lukas pasal 8 ayat 31. Apa maksudnya? Setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ini adalah contoh setan-setan yang dibiarkan Tuhan aktif di dunia. Lalu mereka mulai merasuki manusia, merasuki binatang. Dan ketika Tuhan mau mengusir mereka, mereka memohon dengan sangat, ya Tuhan, janganlah kiranya kami di penjara. Silakan usir kami pergi dari tubuh ini, ada tubuh yang dirasuki. Tetapi jangan kirim kami ke penjara. Itu ayat menunjukkan memang nyatanya dua kelompok iblis itu ada. Yang dibiarkan bebas aktif di dunia dan yang memang terpenjara. Sampai nanti tiba masanya dilepaskan. Wahyu 9 ayat 2 sampai 11. Akan tiba nanti masa aniaya besar, tribulasi. Di mana kelompok iblis yang tadinya dikurung di penjara maut itu akan dilepas. Memang sementara waktu juga. Tapi pahami baik-baik kawan, sekarang iblis itu masih terpenjara sebagian. Manusia sudah banyak yang dipengaruhi sehingga jahat bukan main. Apalagi lah nanti pada masa tribulasi ketika Tuhan mengizinkan si iblis itu bebas sebebas-bebasnya, seluruhnya bebas, tidak lagi dikurung. Apalah yang akan terjadi? Sudah dicatat di Wahyu pasal 9. Maka dibukanyalah pintu lubang jarum, pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Akan Tuhan izinkan iblis itu lepas. Menyiksa manusia, orang-orang yang masih tinggal di dunia ini. Ketika Tuhan sudah datang kali kedua menjemput orang-orang percaya. Itulah yang dapat kita pahami tambahan soal asal mula para setan iblis dan dua kelompok iblis, yang satu yang dipenjara dan yang satu yang dibiarkan aktif.